bergirang, dan yang kedua ding ding ding. Yang adik ya, Asia dong. Lagi ya. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu yang pertama ya Kak ya. Saya bergirang. Oke. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan ya. Sekarang ku selalu bergirang. Kenapa Kakak? Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kadang Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, sambil ding ding ding. Ding 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 ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, ding 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 ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama bersukaria. Karena hari ini hari malam tiba. Hey, ding 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 ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Asik. Ding 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 ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Oke. Semangat banget ya Kak. Semangat sekali dong. Pastinya adik-adik di rumah harus semangat juga ya. Harus. Yang terakhir Kak. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Iya. Apa itu Kaida? Dia lahir. Untuk kami. Adik-adik bangkit berdiri ya. Masih bangkit Dan berdiri. tepuk tangannya. Oke. Go. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oke. Ngos-ngosan Kak. Tapi semangat dong Kak. Banget. Semangat, Lagunya adik-adik di bikin rumah pasti ceria. semangat. Ah. Pastinya dong. Oke, Kakak kita mau mulai Kita akan memulai ibadah, Ibadah kita, tapi adik-adik sebelumnya. di rumah harus persiapkan terlebih dahulu Alkitabnya. kidung jemaatnya dan persembahannya. Oke, adik-adik duduk kembali, Ya. ambil sikap berdoa. Berdoa, Kita akan kita memulai mau- ibadah. kita Kita saat teduh. saat teduh. Saat Saat teduh dimulai.
gantiannya sama yang Boleh. lampu ibadah, Siapa Kak, ya? ya Kak yang Siapa memimpin ya? ibadah kita? Biarin aja, dirinya nggak langsung, nggak usah dikasih Oke. tahu. Oke. Kakak, silakan. Oke. Gori bagi sang raja, oh nyanyi gori, gori, gori bagi sang raja, nyanyi gori, gori, gori bagi sang raja, mari rayakan dan nyanyi, mari serentak, serentak. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi gori, gori, gori bagi sang raja, oh nyanyi gori, gori, gori bagi sang raja, nyanyi gori, gori, gori bagi sang raja, mari Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkan, jagalah pikiran kami, jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati tapi bimbing menikmati firman-Mu, firman-Mu, hukum-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. makin dihayati. Amin. Amin. Iya Kakak Ina, sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Nang ya Kakak ya. Iya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor berapa Kakak? 120 ayat 1 sampai 3. Ayat siarkan ibu kita di mana jua. Ayat siarkan lahirnya Al-Masih. Waktu kau
kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersuka cita pada pagi hari yang indah ini Tuhan, pada perayaan Natal pertama, peringatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini untuk menebus kami dari dosa dan kematian. Pada pagi hari yang indah ini kami telah menyediakan hati dan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat dulu ya bagaimana keadaan teman kita Kaila saat ini ya. Adik-adik kita lihat dulu keadaannya. Hai, siarkan dong. Nyanyi apa sih, Kay? Kamu ini nyanyi lah. Ada kakak Elida. Ngapain, Kak? Liburan kok main-main ke sini sih? Kalian kenapa yang di sini? Kan lagi main. Loh, Libur, Kak, libur. emang Aron sama Kaila nggak tahu kalau hari ini hari Natal? Hari ini hari Sabtu. Tanggal merah. Ini nih adik-adik. Kaila sama Aron lupa kalau hari ini hari Natal. Hari Natal. Iya dong. Kan kita nggak Natalan, Kak. Iya itu perayaan sekolah minggu. Hari ini tanggal 25 kita hari Natal. Oh iya. Hari Natal ya. Iya dong. Gimana nih? Dengerin firman, Oh iya. Oh berarti nonton YouTube ya? Iya dong. Kita ke gereja, yaitu di rumah. Oh iya juga. Ayo Kak. Ayo. Oke. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Inilah pembacaan firman Tuhan. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Iya, kalau Inang katakan selamat Natal, maka adik-adik sekolah minggu mengatakan atau membalas jawaban Inang, Yesus telah lahir bagiku. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Hari Natal adalah hari yang penuh sukacita. Mengapa seluruh orang Kristen bersukacita? Karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu tentu tahu apa arti Natal. Natal adalah memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adakah tujuan kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini adik-adik? Tentu ada. Yang pertama, tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini yaitu untuk menebus kita dari dosa dan perbudakan iblis. Karena dahulu kita manusia ciptaan Tuhan hidup di dalam kegelapan,
Hidup manusia itu penuh permusuhan, penuh kebencian. Kita lebih mendengarkan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Supaya melalui siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya akan mendapat upah. Dan itulah tujuan yang kedua kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh kehidupan yang kekal. Tentu adik-adik senang atau mau ingin ke surga. Seluruh orang Kristen atau orang percaya pasti menginginkan hidupnya masuk surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, pada perayaan Natal pertama hari ini, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada saat itu Maria sedang mengandung dan bahkan sudah hamil tua. Pada saat itu juga Raja Kaisar Agustus, raja yang memerintah di Romawi, membuat suatu perintahan bahwa seluruh masyarakatnya supaya mendaftarkan dirinya seperti zaman sekarang ini, yaitu mengurus KTP-nya atau mengurus KK-nya, kartu keluarga, supaya jelas identitasnya, penduduk di mana dia adik-adik ya, agama apa dia ya, di mana rumahnya. Jadi seperti itulah tujuan Kaisar Agustus membuat suatu perintah untuk mendaftarkan seluruh masyarakat yang dipimpinnya untuk mengurus identitasnya, kartu keluarganya, KTP-nya dan yang lainnya. Dan pergilah Maria dan Yusuf ke kampung halamannya. Bayangkan adik-adik, dari Nazaret ke kota Bethlehem 11 kilometer Yusuf dan Maria berjalan kaki ya, mereka berjalan kaki. Bayangkan adik-adik, Maria yang sedang hamil tua mau melahirkan Tuhan Yesus. Mereka harus berjalan menjalani jalan yang penuh lika-liku. Ya adik-adik, tentu capek kan adik-adik, 11 kilometer jauhnya. Tentu mereka kecapean, tentu mereka haus. Dan ternyata sepanjang jalan yang mereka lewati tidak seorang pun yang berbelas kasihan. Ya, bahkan ketika Yusuf bertanya kepada masyarakat yang mereka lewati, adakah tempat untuk tumpangan kami? Adakah tempat untuk persinggahan kami? Semuanya menolak adik-adik. Bayangkan manusia pada saat itu hidup penuh keegoisan. Tidak ada kepedulian, tidak kasihan melihat Maria yang sedang hamil tua. Kasihan tidak adik-adik jika melihat seorang ibu yang mau melahirkan, tidak ada tempatnya. Ya adik-adik, tentu kita sangat kasihan, tapi kita lihat sangat memprihatinkan ya, kelahiran Tuhan Yesus, seorang pun tidak ada yang menerimanya dan tidak ada yang memberi tumpangan. Bayangkan seorang raja di atas segala raja, lahir di kandang domba adik-adik. Sebenarnya Yesus bukannya tidak bisa lahir di istana yang megah, karena semua dunia ini, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, dan semua harta atau apapun yang di dunia ini itu adalah milik atau kepunyaannya. Jadi dia bisa saja lahir di istana yang megah, tetapi bayangkan dia lahir di kandang domba adik-adik. Tentu tempat itu namanya kandang domba, bau ya, menjijikkan, kotor. Sedangkan kandang ayam saja dekat rumah kita sudah bauan kan adik, sudah bau perasaan kita. Ya, apalagi ini kandang domba adik-adik ya, bau kotor ya, menjijikkan. Tapi Tuhan Yesus harus lahir di dalam apa adik-adik? Di dalam palungan adik-adik. Tahu tidak apa palungan adik-adik? Ya, yaitu tempat makanan ternak. Misalnya makanan
misalnya kerbau atau babi atau apa ya, tempat makanan ternak, palungan namanya. Bayangkan lahir di dalam palungan, ya. Kasihan kan adik-adik, suasana juga dingin karena pada kelahiran Tuhan Yesus yaitu musim salju, ya. Makanya pada perayaan Natal ada dekorasi Natal kita, ya. Ada salju di pohon Natal, kita bikin kapas sebagai simbol melambangkan salju. Pada saat kelahiran Tuhan Yesus musim salju, tentu saja saat itu mereka kedinginan, ya. Kasihan kan adik-adik, tetapi Tuhan Yesus mau lahir di kandang domba di dalam palungan supaya seluruh manusia, supaya umat ciptaannya meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus, supaya kita meneladani pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kita semua anak-anak sekolah minggu, ya. Supaya kita anak sekolah minggu melalui perayaan Natal ini mengingatkan anak sekolah minggu yang pertama, supaya anak sekolah minggu hidup dengan rendah hati, ya adik-adik. Rendah hati seperti Tuhan Yesus Kristus yang dengan rendah hati dia lahir di kandang domba. Dan juga kita saling mengasihi. Jangan seperti orang-orang atau masyarakat yang dijumpai Maria dan Yusuf, seorang pun tidak ada yang mau memberikan tumpangan bagi mereka. Jadi melalui perayaan Natal ini anak sekolah minggu supaya meneladani sikap Yesus, rendah hati dan saling mengasihi. Jangan lagi ada yang bermusuhan adik-adik, ya. Jangan lagi ada yang saling membenci melalui perayaan Natal ini. Jangan lagi ada dendam di antara anak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kita ucapkankah ketika kita bangun pagi tadi pagi, adakah kita ucapkan selamat Natal Ma, selamat Natal Pak, selamat Natal Kak, selamat Natal adik-adik? Adakah kita mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman kita? Ya, mulai hari ini kita harus mengucapkan selamat Natal bagi sesama kita, ya. Yang kedua, ya, melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus harus ada perubahan di dalam hidup kita. Harus ada perubahan atau pertobatan, ya, supaya kita meninggalkan sifat-sifat jelek itu. Meninggalkan sikap iri, sikap benci, sikap dendam, atau sikap cemburu, atau sikap yang lainnya. Mari kita lahir hidup baru, ya. Hidup baru meninggalkan sifat-sifat jelek kita, meninggalkan sifat buruk kita, ya. Harus ada perubahan. Itu tandanya orang yang menerima kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika kita belum meninggalkan atau belum ada perubahan atau pertobatan di dalam kehidupan kita, berarti kita belum menerima kelahiran Tuhan Yesus. Yang ketiga adik-adik, melalui perayaan Natal ini mengingatkan atau menyuruh seluruh orang Kristen, terlebih anak sekolah minggu, supaya kita selalu bersukacita. Ya adik-adik, jangan lagi ada yang marah-marah sama mamanya, sama bapaknya. Jangan ada yang marah-marah, ya, karena terlambat. Ma, minta uang, aku mau jajan. Karena mamanya terlambat kasih uang jajan, langsung marah-marah. Atau, ma, aku mau makan, sediakan makanan. Atau karena ikannya, tahu, tempe, ikan asin, kita tidak mau makan, kita marah-marah. Jangan ya adik-adik, kita harus bersukacita melalui perayaan Natal ini, ya adik-adik. Karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa sukacita bagi seluruh dunia. Seluruh orang bersukacita. Makanya adik-adik, coba masih ingat tidak khotbah Inang minggu-minggu yang lewat? Apa perbedaan bulan Januari sama bulan November sampai bulan November dengan bulan Desember? Ya, mengapa kita lebih bersukacita di bulan Desember? Karena pada bulan Desember di situ kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita adik-adik. Oleh karena itu kita harus bersukacita.
Ya, sukacita. Setiap hari kita harus bersukacita. Karena dengan sukacita Natal, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Ya adik-adik, kemanapun kita melangkah, kita harus memancarkan sukacita di sana. Ya, jangan marah-marah lagi sama orang tua kita, sama kakak, adik, atau teman-teman kita. Kita harus selalu memancarkan sukacita, senyum seperti lagu sekolah minggu. Senyum dan bermuka gembira atau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau orang yang selalu cemberut, selalu murung, selalu marah-marah, hidupnya akan cepat tua, hidupnya akan cepat diserang penyakit adik-adik ya. Karena apa ya? Karena obat yang paling manjur untuk memberikan kita kesehatan adalah sukacita adik-adik. Jadi kalau kita mau hidup terus sehat dan panjang umur, hiduplah dengan sukacita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu anak sekolah minggu saat ini tentang kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus di tengah-tengah dunia ini untuk menebus kami dari dosa dan perbudakan iblis. Kami sungguh bersukacita dan bangga memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Engkau merendahkan dirimu lahir di kandang domba untuk menebus kami dari dosa, sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal bagi barang siapa yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, sebagai buah atau makna dari perayaan Natal ini, ajari kami Tuhan untuk memancarkan kasih, sukacita, damai di tengah-tengah persekutuan kami sehari-hari, supaya melalui sikap dan perilaku kami terpancarlah kerajaan-Mu di sana, dan semakin banyak orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bawakan anak-anak-Mu sekolah minggu pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, jagai dan lindungilah mereka. Berikan mereka kesehatan, sukacita, hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Karena anak-Mu sekolah minggulah yang menjadi generasi penerus untuk mewartakan firman Tuhan dan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah anak-anak-Mu sekolah minggu sebagai alat untuk mewartakan kebesaran dan kuasa Tuhan, supaya mereka menjadi garam dan terang dunia dan menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dan juga hati orang tuanya. Sepanjang hari ini Tuhan, di perayaan Natal pertama dan menjalani hari-hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, jagailah kami Tuhan siang dan malam, agar kami dapat sampai atau tiba pada tahun baru, tahun 2022 yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian apa Kak Todo dan Kak Marta? Ku berikan persembahan. Yang
Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Iya kakak. Ada pengumuman nih.